Shalom, selamat malam sahabat Bebe. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya semuanya sehat, semuanya selalu semangat ya. Oke, kita dengar lagu dulu ya. Melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Baik, sekali lagi selamat malam sahabat WB. Sambil nungguin sahabat WB yang lagi mau join menyaksikan Instagram live kita malam hari ini, kita mau nyanyi bareng-bareng lagu ini ya. Nyanyi bareng-bareng boleh? Yuk nyanyi bareng ya. Melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes, Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, sekali lagi selamat malam sahabat WB. Senang sekali malam hari ini di akhir pekan kita bisa menyimak Instagram Live dari Wanita Bijak Indonesia bersama dengan saya Magdalena Krisinda. Nah, saya mau menyapa dulu nih. Ada banyak banget yang udah bergabung. Terima kasih banyak ya. Saya mau sapa dulu nih. Boleh dong sahabat WB sambil ketik di kolom chat, lagi ada di kota mana? Atau mungkin dari negara mana, boleh ya? Ketik di kolom chat ya. Boleh say hi, boleh kasih semangat, boleh kasih doa, boleh kasih apresiasi. Terserah, pokoknya yang positif-positif deh ya. Oke, selamat bergabung. Ada Ibu Ailing 63. Ada juga Kak Nani Naibaho. Shalom Kak Nani. Lalu fashion souvenir ada Dew_Yan83. Terima kasih juga buat Kak Ruth Neti. Shalom, selamat malam.
Ada Kak Evelyn, tunggu nih cepet banget scrollnya ya. Ada Kak Evelyn Christine, ada Hana Gamareta, ada juga Ive yang udah bergabung, thank you Ive. Lalu ada Kak Mia Sigit 77, lalu ada Arsi Elina, bagus banget namanya ya. Ada Yunike Wiarti, ada Kak Janti juga, WB Solo, Shalom Solo, apa kabar? Ada Kak Mega Raharjo, ada Kak Magdalena Efrata. Ini dia teman-teman Girls Talk Solo, terima kasih. Ada Kak Hani bla bla bla. Banyak banget yang dari Surabaya. Oke, thank you. Ada Kak Yuyun juga. Wow, saya jadi semangat malam hari ini. Nah, di suasana Natal, saya udah pakai aksesoris Natal. Dan langsung saja malam hari ini saya akan bersama dengan dua sahabat WB sekaligus join dengan dua akun. Sama-sama berdoa ya, biar lancar Jogja Solo. Karena hari ini saya akan ditemani oleh satu Ibu Belinda di Solo dan putrinya bernama Ive. Ya, Ibu Belinda dan putrinya bernama Ive. Mereka berdua adalah pembicara Girls Talk Solo. Nah, udah gak sabar kan? Karena tema hari ini seperti yang tertulis nih di sudut kiri ya. Ibu, posisi atau fungsi. So, saya langsung aja mau tambahkan untuk siaran bareng. Saya mau tambahin ibunya dulu ya. Oke. Di akun Girls Talk Solo. Oke, tunggu dulu dikonfirmasi. Setelahnya saya akan tambahkan Ive ya. Baik, sabar dulu. Gimana nih sahabat WB? Semoga kabarnya semua sehat ya. Hai Ibu cantik. Shalom. Shalom. Ya, Bu Belinda, saya tambahin Ive dulu ya, sebentar ya. Oke, sebentar. Tunggu. Wah, ternyata di akun ini saya cek Bu Belinda hanya bisa satu tamu bergabung dalam video siaran Anda. Wah, ini nih, Ive bisa diterbangkan di lokasi yang sama nggak? Oke. Atau bisa, coba bisa. Ya, ini bisa ya. Asik banget. By the way, kita mau pakai akunnya Girls Talk Solo atau akunnya Ive nih? Sama-sama bagus soalnya. Yang mana aja boleh. Yang mana aja boleh ya. Kayaknya di akun ini aja deh karena udah tersambung. Simsalabim, Ive terbang menemani Bunda karena ternyata di sini saya hanya bisa satu video. Saya nggak bisa tambahin Ive untuk siaran bareng. Oke, ya. Sorry banget nih ya. Padahal kemarin waktu kita trial bisa tuh. Udah bisa ya? Tapi di sini ternyata belum bisa. Nggak tahu nih apa penyebabnya. Oke, nggak apa-apa sih. Sambil Ive jalan mendekati Mama. Bu Belinda, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Solo hujan-hujan nggak sama kayak Jogja? Hari ini cuman mendung-mendung aja. Gerimis sedikit. Cuman mendung. Oh, oke. Baiklah, aduh. Terima kasih banyak Bu Belinda, terima kasih Ive yang lagi berusaha untuk nemenin Mama duduk di sampingnya. Karena di sini aku cek ternyata akun ini hanya bisa satu video. Iya, padahal kemarin kita latihan bisa 2 akun sih. Hai Ive, shalom. Hai Kak, shalom. Wah, yang habis ulang tahun. Bener-bener. Selamat ulang tahun ya Ive. Terima kasih Kak. Usianya kita rahasiain, tapi yang jelas doanya nggak rahasia. Doanya sehat selalu, panjang umur, diberkati semua studi atau karir dan pelayanannya. Amin. Oke. Iya. Senang banget hari ini. Senang banget sampai saya mau ngomong, wah senang banget jadi senang banget. Oke deh, karena sudah lengkap, hari ini saya bersama dengan Ibu Belinda dan putrinya Ive. Keduanya adalah pembicara Girls Talk Solo. Sebelum kita mulai sharing, kita doa dulu yuk. Oke, mari kita berdoa ya sahabat WB.
Tuhan Yesus, selamat malam. Kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bersama-sama bersiaran di Instagram Live dan di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia. Kami berdoa buat setiap sahabat WB yang menyimak program ini, semua diberkati Tuhan. Termasuk di dalamnya Ibu Belinda dan Ive yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar sukacita tentang nilai-nilai WB yang mereka hidupi. Dan ini bisa menguatkan dan menyegarkan iman dari sahabat WB semuanya. Berkati IG Live ini dari awal hingga selesai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Gimana suasana Natal di sana? Udah terasa belum? Sudah lumayan. Sudah. Aku hari ini pakai aksesoris loh. Kalian kok aksesorisnya disembunyiin sih? Aduh, maaf Kak. Aksesorisnya di hati ya. Betul. Baiklah, Bu Belinda dan Ive banyak yang pengen tahu kenapa sih hari ini memilih tema atau topik ibu, posisi atau fungsi. Apa tuh yang menjadi latar belakang? Iya nih Kak. Karena 3 hari lagi kita akan merayakan Hari Ibu, maka sangat cocok sekali kalau hari ini kita berbincang-bincang tentang ibu, gitu. Ya, terus Oke, lagi kan oke. sebutan ibu itu sangat familiar untuk kita dengar. Wanita ketika sudah menikah atau bekerja seringkali dipanggil ibu. Nah, misalkan saya menikah dengan Pak Agus, maka orang-orang spontan akan menyebut saya Bu Agus. Kalau seandainya menikah dengan Pak Lurah akan disebut Bu Lurah, gitu ya. Menikah dengan Pak Dokter disebut Bu Dokter. Seperti itu. Ya, betul. Jadi ini bersama dengan tema Hari Ibu, tapi juga sebenarnya kalau boleh kita belajar di nilai-nilai modul 1 dan modul 2 WB tentang ibu ini dibahas ya di kedua sesi ini ya. Betul. Kalau di sesi modul 1 tuh masih inget banget tuh kalau ngomongin ibu pasti kita ada di tema problem emosi wanita. Kalau di GT topiknya adalah ada apa denganku? Gitu ya, Ive ya? Ada apa dengan Ada aku? apa dengan aku? Ada apa dengan aku? Kemudian kalau di modul 2 itu juga dibahas tuh topik ini. Seperti ibu, demikianlah anaknya. Atau like mother, like daughter. Kalau di Girls Talk ada sebutan temanya juga nih. The way I see you. Iya, betul sekali Iya, Kak. benar ya. Aku belajar banyak dari Ive. Nah, ngomong-ngomong kalau menurut Ive sendiri ya, kalau tadi Bu Belinda udah cerita tentang apa sih yang menjadi latar belakang tema kita. Kalau Ive dengar kata ibu, posisi atau fungsi, padahal kamu masih hitungannya nih masih single ya, gitu ya. Kamu mau kasih apa sih istilahnya latar belakang menurut kamu dari topik ini apa? Kan tadi katanya kalau udah nikah baru dipanggil ibu. Kalau misalnya kayak Ive belum nikah gimana dong? Oke, jadi kalau dengar kata ibu itu kan kesannya wow banget gitu ya. Nah, banyak yang kalau kita anak-anak mikirinnya cuma perannya aja. Oh, ya ibu mah yang udah menikah, yang sudah bersuami begitu atau sudah bekerja. Nah, sedangkan untuk yang kita-kita sebenarnya walaupun kita anak girls talk ataupun WB single yang belum menikah sekalipun kita tetap bisa berperan sebagai ibu, yaitu ibu rohani buat perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya kita, jadi berbagai usia. Sesuai lah sama visi misi wanita bijak, gitu Kak. Benar-benar. Dan sebutannya kalau misalnya ibu rohani kok kesannya kayak udah tua gitu ya, Ve ya. Kita bisa bilang kakak rohani gitu ya. Benar-benar. Nah, wah seru banget nih. Jadi kita benar-benar bisa memaknai momen Hari Ibu ini dengan satu topik yang ini pas banget. Nah, kalau bicara tentang kebenaran firman Tuhan nih, Bu Belinda dan Ive, boleh dong sahabat WB diingatkan kembali atau diteguhkan kembali tentang nilai-nilai ibu yang apakah ibu ini posisi atau fungsi. Nah, kebenaran firman Tuhan apa nih yang pengen di-highlight buat obrolan kita malam hari ini? Ya, kebenaran firman Tuhan yang di-highlight untuk hari ini sesuai banget dengan visinya wanita bijak. Ada di Titus 2 ayat 3-5. Saya bacakan ya dalam versi terjemahan baru.
Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, dari firman Tuhan ini, perempuan tua itu adalah ibu rohani atau kakak rohani, perempuan muda adalah anak atau anak rohani, gitu ya. Oke, Seperti itu, oke. Kak. Nah, kalau ngomongin siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, itu bicara umur nggak sih, Bu Belinda dan Ive? Biasanya kan gini, wah dia lebih tua nih, berarti dia cocok jadi kakak rohani, cocok jadi ibu. Berarti kalau aku yang masih muda, aku berarti adik rohani, anak rohani. Nah, bicara umur nggak sih dalam hal ini? Enggak juga, tapi Enggak bicara ya. tentang kedewasaan rohani. Jadi, yang mengalami proses lebih dulu menjadi ibu, dia bisa menjadi kakak rohani buat orang lain. Gitu. Jadi, Begitu. berubah lebih dulu. Iya. Dan jadi Bet- karena nggak bicara umur, perlu juga kerendahan hati sebagai anak. Makanya nggak cuma jadi ibu loh yang perlu belajar, tapi sebagai anak kita juga perlu belajar dulu gitu, Kak. Benar. Jadi sekali lagi ini nggak bicara umur ya. Berarti kalau umurnya udah banyak gitu ya, atau sudah berumur, so dia kita sebut sebagai perempuan tua. Belum tentu ya. Jadi kalau Belum bicara tentu. ayat ini, sebenarnya ayat ini ditujukan untuk semua wanita ya berarti ya. Untuk semua wanita. Haha. Berarti kalau Magda ini bisa jadi perempuan muda, bisa jadi perempuan tua juga. Iya, Betul. Sekaligus kita gitu ya. semua bisa Oke. begitu. Jadi perempuan muda dan perempuan tua. Iya. Oke. Jadi nggak ada yang punya alasan gini loh, Ve. Kan aku masih girls talk. Of course, aku jelas anak lah sampai kapanpun gitu kan. Jadi Waduh. maunya dilayanin terus gitu ya, maunya dimengerti terus gitu ya. Kan anak begitu kan, pengen Iya. dimengerti gitu kan. Kayak Gimana? girls talk ya, Kak ya. Bener. Coba. Karena Girls cewek talk. ingin dimengerti. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke. Aduh. Jadi sekali lagi yang perlu kita tekankan ini nggak bicara umur ya. Jadi ayat Titus tadi ya dari bacaan kita Titus 2 ayat 3 sampai 5 ini berlaku untuk semua wanita berapapun usianya. Tergantung siapa yang lebih dulu menerima kebenaran dan melakukannya, maka disebut sebagai wanita tua. Oke. Betul. Nah, ini yang paling seru nih. Kalau udah ngomongin kebenaran, pasti ngomongin kesaksian. Karena gini seringkali apa yang kita baca di Alkitab, kita konfirmasi dengan kehidupan nyata dari Bu Belinda dan Ive. Tentu sahabat BB butuh tahu nih, gimana mempraktekkan ya ibu ini, ya apakah dia adalah posisi atau fungsi. Nah sebenarnya menjawab pertanyaan ini jawabannya apa sih? Ibu itu posisi atau fungsi sebetulnya, coba? Dua-duanya sih, Kak, tapi lebih ke fungsinya gitu. Kalau cuman sekedar posisi itu kan status ya. Status, gelar ibu. Nah, kalau tidak ada fungsinya, ya nggak ada gunanya juga kan. Gitu. Oke. Kalau tidak berfungsi. Jadi ya posisi, ya fungsi. Tapi lebih ke fungsi. Betul. Nah, omong-omong Lebih nih, ke kalau fungsi. ngomongin fungsi. Betul. Kalau ngomongin tentang fungsi ibu, menurut Bu Belinda, sesuai dengan firman Tuhan tadi, apa sih, Bu? Ya, fungsinya ibu itu ada tiga C istilahnya kalau kita belajar di modul 2 WB, itu ada 3C. Fungsi yang pertama caring, yang kedua karakter building, yang ketiga adalah calling. Itu adalah fungsi ibu. Oke. Dan itu Nah, tadi kan bisa bicara kita terapkan di mana aja loh, Kak. Jadi nggak terhadap tidak hanya anak kandung, tapi juga anak rohani, atau di mana saja kita bisa berfungsi jadi ibu. Betul. Sekalipun malam hari ini Bu Belinda dengan Ive ini adalah ibu kandung dan anak kandung gitu ya. Tapi ini bisa berlaku tidak harus ibu atau anak kandung gitu ya. 3C. Tadi disebutnya adalah
caring, kepedulian. Caring. Jadi seorang ibu tuh harus peduli dengan anaknya. Kemudian yang kedua, karakter building, membangun karakter si anak. Terus yang ketiga tadi adalah calling atau panggilan. Benar Iya, ya? Nah itu gimana panggilan. cara menerapkannya Bu Belinda? Khususnya Bu Belinda dengan Ive nih. Kalau caring kan sehari-hari nih, memperhatikan kebutuhan sehari-hari itu jelas caring. Kalau karakter building, ini kalau ada yang salah, ya pasti akan kena tegur kan gitu. Kalau karakter building ini eh, berantem-berantemnya kita di situ kan gitu. Oh Terus ya? kalau Tunggu, emang ya berantem-berantemnya gimana? Nanti Ive cerita ya. Siap, siap Kak. ya Oke. kalau calling itu tugasnya ibu adalah mengenali potensi anaknya. Jadi bakat minatnya apa, dia ini potensi terbaiknya ada di mana. Nah, kita yang akan mendorong sehingga dia menemukan eh, panggilan Tuhan. Jadi rancangan terbaiknya Tuhan buat dia itu ada di mana gitu. Oke. Nah, sekarang Ive boleh cerita nih. 3C yang tadi Mama Belinda atau Mami Belinda lakukan, gimana? Apa yang Ive rasakan dari 3C itu? Yang sudah Eh, rasakan dampaknya. iya, jujur ya kalau kita jadi anak lahir itu kan nggak bisa milih orang tua ya. Ya memang dan ya namanya orang tua manusia pasti nggak sempurna. Tapi aku bersyukur banget Kak karena papa mamaku dua-duanya sudah mengenal Yesus gitu. Jadi sudah kenal Tuhan dan sudah menghidupi firman Tuhan. Nah, itu benar-benar satu kasih karunia lah buat aku. Kemudian apa yang aku rasain selama proses 3C itu banyak banget sebenarnya. Jadi peran mamah ini di rumah menurut aku lebih kayak temen daripada kayak mamah. Karena aku dapet yang ya setelah merenungkan ya kemarin, aku tuh ada 3 hal yang dapat dari mamah. Yang pertama itu pasti teladan. Jadi kalau mamah ngasih tahu aku tentang sesuatu, misalnya, Ive kamu harus belajar lebih peka. Dia sudah duluan lebih peka gitu. Dia bisa tahu peduli sama sekelilingnya, peduli sama kebutuhan aku dan seisi rumah juga sama orang lain. Jadi ada teladan yang mamah sudah lakukan terlebih dahulu. Terus yang Iya. kedua ada apa ya? Bisa jadi pendengar. Mamah itu pendengar dan teman yang baik buat aku. Jadi kalau mamah sama anak, kita kan umurnya beda jauh nih. Tentunya kalau kita di modul 2 bahas itu, ya mama sama anak, orang tua sama anak itu pasti punya beda standpoint. Standpoint itu apa kayak point of view gitu loh. Nah, aku sama mama memang berbeda point of view-nya, tapi kita berdua bisa berkomunikasi karena ya mamahku mau mendukung, mau mendengarkan apa yang aku rasakan. Jadi perbedaan ini tadi bisa clear gitu karena kita komunikasinya baik. Dan yang ketiga yang aku dapat itu adalah kepercayaan. Jadi ya selain mama udah bimbing, udah kasih teladan, mama memberikan arahan, mama percaya Ive pasti bisa. Jadi ada support lah dari mama. Gitu, Kak. Oh, Yang aku wow, luar rasakan. biasa banget. Tapi ngomong-ngomong ya, sebelum nanti Ive cerita tentang bagaimana proses dia belajar punya hati anak, kemudian juga dia akhirnya secara perlahan dia praktekkan hati anak itu untuk dia menjadi ibu juga atau kakak rohani ya, punya hati ibu. Nah, omong-ngomong kalau bicara pola asuh nih ya, karena kan tadi kita ngomongin problem emosi wanita tuh erat kaitannya sama pola asuh ya Bu Belinda. Dulu oma atau ibunya Bu Betul. Belinda gimana sih pola asuhnya sehingga itu diturunkan kepada Bu Belinda dan ke generasi berikutnya pastinya. Iya, mama saya itu mama yang sangat hebat, luar biasa, Kak. Jadi, semua kebutuhan saya semua disediakan mama. Saya tidak pernah memilih, bahkan memilih baju pun saya nggak pernah. Jadi, semua yang beli mama gitu. Itu berjalan dari lahir sampai saya SMA. Jadi, semua mama yang prepare, saya tinggal pakai gitu aja, Kak. Terus eh, dalam belajar pun seperti itu. Karena mama saya ini pinter matematika, fisika, kimia. Saya kalau mau ulangan dibuatkan rangkuman, Kak.
Wow, Segitunya dibuatin ya. kisi-kisi. Oh, dibuatin kisi-kisi, Bener-bener hebat. Iya, itu mamahnya Wonder Bu Woman Belinda gitu. itu Mama saya guru, seperti itu. rektor, apa dekan? Kok kayak serba bisa banget. Pelajaran di sekolah Mama bisa, saya urusan guru les. rumah. Walah, ya ampun luar biasa. Oke, kemudian, Ya, karena terbentuk seperti itu, kan akhirnya saya ini jadi orang yang nggak bisa berekspresi. Terus ketika Mama juga suka kalau saya ini mendapatkan ranking di sekolah. Nah, jadi mendorong supaya anak-anak itu berprestasi gitu, mendapatkan ranking di sekolah itu jadi kebanggaan buat Mama. Nah, itu ketika berarti tipe saya mama kombinasi banget ya. Mama piala kombinasi ada, Mama mama dominan, kontrol dan Mama heeh. piala gitu. Kombinasi Mama kontrol dan Mama piala. Nah, kemudian ketika saya menikah, terus punya anak, eh, saya kepengen belajar jadi mama yang lebih baik dari mama saya. Dan mulailah dari situ, saya belajar dari mana-mana tuh. Dari tabloid, dari majalah, terus dari mana-mana tentang bagaimana merawat anak, bagaimana mendidik anak. Sampai akhirnya saya ketemu yang namanya pembinaan wanita bijak tuh Kak. Nah itu tahun 2008 saya jadi peserta waktu itu. Nah Oke. kemudian ya bergabung di situ, terlibat dalam pelayanan, tergabung dalam komunitas wanita bijak yang dari fasilitator menjadi tim pelaksana, kemudian bergabung dengan modul 2 sampai akhirnya jadi ibu modul 2. Nah, dari situ proses untuk tumbuh menjadi ibu yang lebih benar, yang lebih baik itu berjalan. Oke. Dan dengan ya, wah ini agak nge-lag nih. Coba diulangin ya. Oke. Jadi Iya, waktu nge-lag nih, Bu Kak. Belinda, benar, tapi udah bisa puji Tuhan. Nah, waktu proses untuk itu ditransferkan ke IV, itu apa tuh tantangannya waktu itu? Eh, tantangannya ya, Mhm. ya ini, yang namanya mengajarkan kebenaran itu nggak bisa cuma satu kali, jadi mesti Hmm. berulang-ulang, tidak boleh bosan. Mungkin kesannya mamah cerewet kan gitu. Tapi itu harus dikatakan berulang-ulang sampai terbentuk kebiasaan yang baru. Hmm. Bahkan gak hanya Ya. dikatain ya, children see children do loh Bu Belinda. Betul, children see, children do. Jadi kita nggak cuma ngomong, tapi harus melakukan lebih dulu. Gitu. Oke, nah soal children see children do sekarang Ive yang gantian ngomong nih. Apa yang kamu lihat dari mama dan sehingga kamu meneladani itu dalam hidupmu sampai hari ini? Ya, sebetulnya banyak. Tapi yang mungkin paling berkesan ya dalam hidup itu yang pertama, mamah itu punya roh tentram yang sangat tinggi. Jadi kalau aku kan sudah terlibat dalam pelayanan GP itu dari SMP ya. Eh, di pelayanan itu kelihatan bahwa Iva ini punya problem dalam roh tentram dan lemah lembut. Jadi teman-teman GT itu pasti tahu betapa paniknya Ive kalau lagi pegang acara dan lain-lain. Nah itu aku belajar dari mama. Gimana sih bisa mengandalkan Tuhan itu tadi loh. Apa uh, Ive meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya, full. Sehingga akibatnya ya Ive punya damai sejahtera. Karena Ive tahu Bapak itu sudah menjamin semuanya. Nah itu aku belajar dari Mama. Dari mana? Waktu tahun lalu itu, terutama yang puncaknya tahun lalu. Jadi Mama itu kan sakit. Kanker payudara, tapi masih stadium pertama dan ketahuan. Jadi sebenarnya diluputkan dari penyakit kan. Tapi waktu itu aku langsung responnya panik, marah, bingung, nangis, dan ya itulah. Jadi nggak ada roh tentram damai sejahteranya itu. Nah, sebagai mamah yang sakit harusnya mamah diteguhkan kan. Tapi malah mamah yang sakit meneguhkan saya. Kamu kenapa takut? Gak usah takut. Mamah punya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan.
Nah, di situ, oh ya, mulai belajar tenang, mulai belajar, ya itu tadi, punya roh tentram eh, dan damai sejahtera itu. Kalau di GT, sesi cantik dan oke itu. Ya, Benar 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 benar. power Jadi of lihat beauty. teladan mah. Iya benar, power of beauty kalau di ini ya sesinya WB single dan WB ibu ya. Oke. Nah, jadi melihat karakter mama punya ketenangan, bisa bisa mengatur atau mengelola emosi dengan baik sehingga itu benar-benar Ive lihat dan Ive juga lakukan buat diri Ive sendiri. So, itu menolong banget buat Ive menjadi kakak rohani ya. Betul, Kak. Mhm. Menolong Nah, sekali. gimana nih? Nah, gimana nih dalam Ive mendampingi adik-adik rohani, khususnya teman-teman GT di Solo, untuk bisa memfungsikan diri sebagai ibu, sekaligus harus mempraktekkan 3C yang tadi Mama sempat sampaikan tuh. Iya. Eh, Kalau saya pribadi kan sebelum jadi kakak rohani belajar jadi anak dulu kan. Nah, waktu Betul. belajar jadi anak itu ya di komunitas juga gitu, di komunitas dan di rumah. Eh, Apa ya yang dapat dari mama itu terutama teladan sih. Jadi waktu aku mau menjadi kakak rohani, sebelumnya aku harus mengalami dulu firman Tuhan yang mau disampaikan apa. Kalau misalnya aku jadi fasilitator atau waktu mau bicara, itu harus mengalami secara personal dulu nih, supaya aku bisa memberikan teladan yang baik. Itu sih yang paling penting ya. Terus kemudian eh, roh tentramnya itu tadi juga kepakai. Jadi waktu menghadapi anak-anak yang punya masalah, mungkin aku nggak kebawa emosi aja, bukan cuma perasaannya aja yang meluap-luap, tapi bisa dengan tenang ya melihat, memberikan care, terus juga bisa menggali callingnya dia apa, mengingatkan dia dan lain-lain. Itu sih yang Mhm. bisalah Yang dipraktekkan. akhirnya terbantu untuk ditransferkan istilahnya ya, atau diimpartasikan Iya. kepada adik-adik rohani. Nah, Bu Belinda, saya tuh penasaran tentang menemukan panggilan. Tadi kan C yang ketiga tuh calling ya. Setelah sebelumnya ada caring, karakter building, dan calling. Nah, Bu Belinda lihat panggilan Ive atau menemukan tadi talenta, bakat Ive, gimana tuh? Boleh cerita dong. Ya, Ive ini pede anaknya, terus dia cakap berbicara. Nah, maka eh, saya dan papahnya juga mengarahkan kayak kuliah juga dia masuknya jurusan komunikasi gitu. Nah, ternyata memang setelah dia masuk di situ juga berkembang dengan sangat baik. Terbukti dari nilai-nilainya bagus semua setelah kuliah. Nah, kemudian dari sejak kecil, dari dia remaja, aktif di Girls Talk, eh, diarahkan untuk ikut dalam kepanitiaan, fasilitator, dan kemudian sampai akhirnya saya mendorong untuk ikut training pembicara karena saya melihat ada potensi di dia gitu. Mhm. Ya, itu Dan juga akhirnya, dan akhirnya ya jadilah Ive yang seperti sekarang yang ya oke. potensinya semakin maksimal dan akan Mhm. dikembangkan terus sampai sesuai dengan yang Tuhan rencanakan buat dia. Yes, setuju. Nah, saya mau tanya ke Ive. Ive, gimana sih waktu kamu belajar hati anak? Hati anak itu kan kalau kita tahu di modul 2 ya, modul 2 baik itu GT maupun WB, itu kan ada namanya mau submit, ya kan, mau taat. Itu kan butuh bener-bener hati yang siap dibentuk ya, Ve ya. Apalagi sering kali tuh kita Iya. jumpain anak perempuan sama mamahnya tuh, kalau bisa mah siapa yang lebih bener gitu kan. Ada ya, Iya. ada harus tunduk, hati yang tunduk. Terus rela untuk dinasehati, kan nggak mudah loh dengar masukan gitu ya. Terus boleh cerita juga kalau Mama Belinda kasih masukan ke kamu tuh gimana nada bicaranya gitu. Terus juga hati anak tuh bicara tentang ini loh, apa kebersediaan untuk misalnya kita di ditajamkan, kita dibentuk, kita diarahkan gitu ya. Nah, gimana tuh pengalaman Ive dalam belajar berproses punya hati anak? Iya. Bisa dibilang proses yang nggak mulus, Kak. Oh Sangat ya, panjang. aduh, Jadi, iya, buka-bukaan dong karena biar jadi penyemangat. iya. Oke, jadi memang aku tuh rada keras kepala. Nah, kalau dibilangin sama mama itu suka ngebantah dulu gitu. Nah,
Kayak misal nih, Ive kamu bangun pagi dong. Wah, itu apa sih kan aku capek kemarin, pasti beralasan gitu. Terus misalnya lagi apa ya? Banyak sih, makanya kan tadi Mama bilang karakter building tuh gontok-gontokan ya apa berantem dulu ya itu kayak gitu. Jadi karena Mama kalau ngasih tahu, aku selalu mencari alasan pembenaran diri ya itu. Jadi eh, mulai belajarnya gimana ya? Belajar untuk nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi ya itu proses bertahun-tahun, tapi karena Mama itu bisa memberikan kasih sayang yang memang tulus, bisa mendengarkan itu tadi, sehingga Mamah mau tahu nih standpointnya Ive seperti apa sih. Kemudian Ive pun akhirnya mau mendengarkan Mamah. Oh iya, standpointnya Mamah seperti apa. Oh ternyata masukannya Mamah itu juga nggak begitu, bukan sesuatu yang buruk. Justru Mamah memberi nasihat itu karena sayang sama Ive. Jadi mulai dari situ karena ada kasih itu tadi ya. Jadi hatinya luluh, lama-lama ya mau submit, lama-lama mau patuh lah istilahnya gitu Kak. Kalau Mamah nasihatinnya gimana? Mamah itu nggak galak sama sekali, nggak bisa marah. Lebih galak aku kayaknya daripada Mamah. Cuma ya, tapi Mamah itu sekalinya tegas menyeramkan. Jadi kalau ngomong itu singkat, padat, tapi Menusuk sangat dalam. kayak Ya pisau. ampun. Iya bener-bener kayak pisau ya, langsung ke pusat gitu ya. Oke, Jadi, contohnya saya pernah, gimana? Contoh, waktu SD, saya nilai matematika dapat 40. Pulang sekolah, saya kasih ke Mama. Mah, ini nilainya dapat jelek. Terus Mama tuh cuma bilang satu kalimat, tapi menohok gitu loh, Kak. Dan teringat sampai sekarang. Teringat sampai sekarang. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau nggak naik kelas kan kamu yang malu. Itu langsung, oh iya maaf gitu, kayak akunya jadi serem juga gitu. Jadi satu kata padat tapi ya itu tadi. Auto bertobat lah ya. Karena biasanya kalau mama-mama temennya kalau anaknya pulang bawa nilai jelek pasti marah kan. Ngomel. Oh, ngomel dulu. Oh, kamu ini gimana. Enggak, saya diam aja ya kamu. Baik, sobat. Dan buat saya, buat sahabat BB ini pasti ya terus pokoknya oke, ternyata kita sama-sama berjuang untuk punya hati anak, sama-sama berproses, tapi akhirnya bisa melihat Ive berhasil sampai hari ini dan bisa menyaksikan bagaimana dia belajar memiliki hati anak dan meneruskan mengimpartasikan hati anaknya menjadi hati ibu yang akhirnya tadi apa yang Bu Belinda lakukan, children see children do dengan 3C tadi, menolong banget untuk Ive juga memberikan teladan kepada adik-adik atau generasi selanjutnya. Baik itu di Girls Talk maupun di WB Single gitu ya, Ve ya. Nah, tadi sempat ya, Ive dan Bu Belinda tuh nyinggung soal komunitas. Nah, tadi Ive bilang, aku tuh belajar hati anak, hati ibu itu juga dalam komunitas. Nah, itu seperti apa tuh, Ive? Sambil juga jelasin ke teman-teman bahwa komunitas tuh nggak hanya bicara keluarga, kita punya ibu kandung ya, kita sebagai anak kandung, tapi komunitas yang memang benar-benar menolong kita untuk lebih cepat belajar hati anak dan mempraktekkan hati ibu. Silakan, Ve. Iya. Jadi kalau komunitas pertama yang aku dapat, komunitas rohani itu ada di Girls Talk, memang di Girls Talk Solo. Belajarnya dari mana? Waktu kita bekerja bersama untuk pelayanan, untuk kayak jadi aku diberi masukan, terus dievaluasi. Itu belajar untuk rendah hati, menerima evaluasi itu, belajar lebih baik lagi. Itu sih. Terus kemudian juga dalam hal-hal rohani. Misalnya berani mengakui kesalahan. Di modul 2. Oh, dan kebetulan modul 2 juga sama Mama gitu. Oh gitu. Tapi dan bareng teman-teman Girls Talk lain. Oh, sama teman-teman Girls Talk lain. Jadi prosesnya justru tadi misalnya dalam tim kepanitiaan gitu ya, mau terima masukan gitu ya, mau didewasakan dalam melayani bersama. Kemudian juga ada di komunitas modul 2. Dan itu benar-benar memperlengkapi banget ya, Ve ya. Betul. Jadi kalau di luar terima kritikan ya nggak goyah gitu, karena memang itu untuk
pembelajaran supaya Ive lebih baik gitu. Oke, good. Nah, kalau Bu Belinda sendiri nih, kaitannya dengan mempraktekkan hati anak, tapi juga memfungsikan hati ibu di dalam komunitas. Bagaimana kalau Bu Belinda? Ya, kalau hati anak ya tentunya dengan komitmen, dengan PSI, misalkan seperti itu, arahan-arahannya. Terus kalau dulu awal-awal saya baru pertama ikut, terus tiba-tiba saja saya diutus jadi fasilitator. Kamu berangkat jadi fasilitator ke Jogja. Belum punya pengalaman itu. Saya sempat protes juga. Nggak bisa, aku kan nggak pintar ngomong. Jadi fasilitator gimana dong? Ternyata, udah kamu kan punya hati, kamu berangkat sana. Seperti itu. Dijoroke istilahnya. Didorong. Dan itu membuat jadi lebih baik. Karena terus mencoba memperbaiki diri dan terus menerus ada di komunitas, itu membuat kita juga makin hari makin bertumbuh. Jadi lebih baik. Di modul 2 sendiri gimana Bu Belinda? Di modul 2 sendiri juga sama modul 2. Di modul 2 ibu ada, terus saya juga sempat jadi ibu modul 2 untuk ibu, untuk anak single, dan sekarang di GT. Oke. Artinya ini nggak akan pernah berakhir. Ini nggak akan pernah selesai selama kita masih Tuhan percayakan di dunia gitu ya. Tuhan masih beri kesempatan untuk melayani, belajar di komunitas modul 2, baik itu Girls Talk, baik itu single maupun ibu, ini masih terus berlangsung ya. Nggak ada pensiunnya kan? Nggak ada pensiunnya. Benar-benar. Dan terus berkelanjutan. Sampai generasi anak cucu, cicit bahkan ya. Betul. Oke, baik. Nah, Bu Belinda dan Ive, waktu kita ini tinggal 2 menit nih ya, 2 menit terakhir sebelum nanti kita juga bakal menutup dalam doa. Saya pengen malam hari ini sebelum kita sama-sama berdoa, apa yang Ive dan Ibu Belinda ingin highlight ulang gitu ya, berkaitan dengan ibu itu posisi atau fungsi. Nah, barangkali kalau nanti saya menyimpulkan cukup panjang ya, tapi kalau versi Ibu Belinda, versi Ive seperti apa? Silahkan. Ya, kalau mau lebih mengerti dan lebih mendalami lagi ibu itu posisi atau fungsi, ayo join dengan modul 2 karena kita akan membahasnya lebih dalam lagi di dalam kelompok modul 2. Ya. Baik itu WB ibu, WB single ataupun Girls Talk, itu ada dibahas di sana. Iya. Dan kalau dari saya sendiri, kenapa kita butuh komunitas? Karena ya itu tadi, kehidupan tidak akan pernah berhenti ya. Jadi untuk sampai sekarang pun, sampai detik ini pun saya masih belajar untuk punya hati anak yang benar, juga memahami hati ibu dengan benar, hati bapak dengan benar. Jadi karena itu terus berkelanjutan, dan apalagi kalau perempuan itu sukanya bersama-sama, nggak suka sendiri. Bersama-sama ngapain? Ya menghidupi firman Tuhan gitu sih. Sekalipun ini masa pandemi ya, nggak jadi soal untuk tetap kita belajar di modul 2 ya. Iya. Modul 2-nya virtual. Modul 2-nya virtual. Dari rumah masing-masing. Betul. Nggak ada alasan hujan nih, Ive, sorry banget. Aduh telat, aduh baru mandi gitu ya. Sekarang alasannya lain, nggak ada. Aduh maaf sinyalnya terganggu. Oh iya benar. Iya itu alasan yang sering banget kita dengar. Dan sebagai ibu kita harus sabar gitu ya menghadapi anak-anak kita ya. Anak-anak kita yang pintar banget bikin alasan. Tapi kalau mereka udah selesai belajar jadi anak yang baik, maka dia akan sangat mudah untuk menjadi ibu yang mengimpartasikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya atau adik-adik rohaninya. Gitu ya. Wow, terima kasih Ive dan Bu Belinda, sangat memberkati sekali loh. Sama-sama. Terima kasih buat kesempatannya untuk berbagi.
Iya, dan sebelum berpamitan ya, nanti Bu Belinda akan tutup dalam doa. Tapi nih, Ive, kita harus mengapresiasi nih, ada beberapa sahabat WB yang setia banget Iya, nontonin dari awal sampai sekarang. Boleh ya kita apresiasi dan say thank you ya. boleh. Di Oke. antaranya ada Hadasa Sylvia, terima kasih. Ada Kak Lis Setawati, ini WB Gombong, wah setia banget ini ya. Ada Kak Ani Nini 86, Kak Tantri, terima kasih sudah menyaksikan. Ada B66, lalu ada juga Lim Feilien, ya. Lalu ada Kak Deborah Lani Agustini, Kak Yuli Sari Astuti, ada Fanya, dan masih banyak lagi. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak ya sahabat WB yang sudah menyaksikan. Tapi jangan khawatir kalau mungkin menyaksikannya tadi masih di sesi tengah-tengah, pengen nonton full, nanti siaran live ini akan tersimpan di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia atau bakal diupload juga nih di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jadi silahkan subscribe, like, comment, and share, bahkan nyalakan tombol lonceng supaya ada setiap kali video diunggah ada notifikasi ya di YouTube Wanita Bijak Indonesia. Oke deh Bu Belinda dan Ive, yuk kita tutup dalam doa. Silakan. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami boleh berbagi bersama sahabat WB dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang tolong setiap kami untuk kami bertumbuh, memiliki hati anak dan hati ibu yang benar. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan melalui hidup kami lewat setiap keteladanan yang kami berikan untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, hanya Engkau saja yang menjadi penolong buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Ive dan Bu Belinda. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima Terima kasih kasih juga Kak kembali. Magda. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sahabat WB. Iya, wow, luar biasa, senang banget saya, senang banget. Terima kasih ya sekali lagi buat Bu Belinda dan Ive, seru banget obrolan kita malam minggu ini, semoga jadi berkat ya buat sahabat WB semuanya ya. Nah, langsung saja malam hari ini, wah, ada yang kasih apresiasi, say thank you. Tenang aja Kak Yuyun, dari engkau mengucapkan terima kasih, aku mau langsung tambahkan Kak Yuyun untuk siaran langsung bersama dengan saya. Masih ada beberapa menit untuk Kak Yuyun kasih update dari WB Korporat ya. Hai, selamat malam, shalom Kak Yuyun. Selamat malam. Oke, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, kabar Luar baik. biasa Kak Magda. Oke, Ya, ya. puji Tuhan. Wih, kamu bandonya lucu banget. Terus itu ada pohon Natal. Iya. Bagus banget sih itu pohon Natal di samping tuh ada lampunya. Aku Iya. pohon Natalnya ini nih. Pohon Natal filter. Iya. Apa-apa. Oke. Pohon Natal ya. Yang penting ada Oke. pohon Natal Wah. aja. Iya, betul. Wah, seneng banget ya tadi ya dengar serinya Bu Belinda dan Ive ya. Memberkati. Iya, benar. Kita juga merasa diberkati banget gitu. Bagaimana kita itu bisa belajar untuk menjadi ibu. Bukan cuman Ya. yang udah punya anak, tapi buat kita yang masih single, buat WB single maupun girl stock juga bisa belajar untuk menjadi ibu rohani bagi Betul. wanita-wanita lain, ya. Nah, terus Kak Magda ada ini nih, ada info baru nih, ada info Apa? buat sahabat WB sekalian berkenaan dengan bagaimana sih caranya kita untuk menjadi ibu. Nah, selain kita belajar di modul 2 dari pesan dari Ibu Belinda dan Ive, kita harus gabung di komunitas modul. Nah, pastinya kita bisa belajar dari satu buku nih Kak. Buku? Nih. Buku apa Iya. yang mau dikenalin hari ini? Ini buku judulnya Becoming Spiritual Mother. Oh iya, aku punya Iya. buku itu, Iya. bagus banget. Setiap wanita itu bisa menjadi ibu, Mhm. seorang ibu. Tetapi, nah, siapa yang bisa memenuhi panggilan untuk menjadi ibu rohani? Betul. Tadi ya, dengan melakukan 3C tadi ya,
Mhm. Terus yang pastinya dengan kasih yang tidak terbatas, Mhm. gimana menggali potensi dalam diri anak-anak rohani kita gitu kan. Jadi dan satu kehormatan untuk kita bisa menjadi ibu rohani bagi wanita lain gitu. Jadi ini buku mengajarkan kita bagaimana caranya, bagaimana kita menghidupi panggilan kita menjadi ibu rohani bagi wanita lain. Itu Kak. Baik. Buku ini Itu bisa bukunya setebal didapatkan. apa? Ini bukunya nggak tebel Kak, nih tipis kan. Jadi bacanya Oh iya, benar-benar tipis. enak gitu, bacanya nggak, aduh, kadang lihat buku udah tebel itu udah, aduh, buku tebel banget. Tapi enggak, ini bukunya Enggak, tipis. aku mah Jadi suka buku yang sangat tebel-tebel. Oh gitu ya? Wah, berarti Ini kakak loh, harus selalu nih lihat nih aku tuh di suka buku Wanita tebel Bijak yang Store. ini. Nih, kan bukunya Wanita Bijak tebel. Store banyak buku. Oh iya, iya. Kak, mesti sering cek-cek itu di Wanita Bijak Store. Oh ya? Oh iya itu. Ya, Wanita Bijak Store kan ada banyak buku, Kak. Kalau itu udah pasti, Kak. Ya, gitu. Buku ini bisa didapatkan, Kak, di Tokopedia, Wanita Bijak Store, maupun di Shopee, dan juga di WhatsApp Center Wanita Bijak Store. Di 081210500789 ya. Oke. Harganya berapa? Virtual model. Harganya Kak, itu cuma Rp25.000. Oh my God, murah sekali. Iya. Itu kita bisa satu gelas apa ya? Suka bubble sih. Betul. Udah dapat buku yang sangat bagus dan sangat memberkati kita, sangat berguna buat kita. Gitu. Dan buku itu cocok ya buat teman-teman Girls Talk atau single maupun ibu ya? Iya, cocok buat semuanya. Jadi nggak cuma buat ibu, tapi buat semuanya. Karena ini bicara tentang panggilan kita ya sebagai ibu rohani. Gitu. Bukan ibu jasmani, Oke. Jadi ibu buat wanita lain gitu. Jadi segera langsung ya. Terus kalau di Tokopedia maupun di Shopee gitu ya, bisa dapatkan promo juga ya, free ongkirnya dengan syarat dan ketentuan tentunya. Gitu. Betul, sambil beli buku itu, beli juga merchandise WB, karena tuh kalau di tokonya WB juga komplit. Betul, ada masker, ada kalung WB, ada buku-buku, kemudian ada e-money, ada flash, kartu flash gitu. Dan ada banyak, ada tas juga, dan ada merchandise yang lainnya gitu. Betul. Ada kaos-kaos WB yang bagus-bagus. Ada kaos juga, iya betul. Terus kalau misalnya mau tahu lebih lagi, bisa langsung chat juga di WhatsApp centernya ya. Info lebih jelasnya tentang merchandise yang ada gitu. Betul. Oke. Nah, selain buku itu tadi, ada buku pendukung lain nggak yang bisa dibeli juga berkaitan tentang ibu dan mengibui? Tentang ibu atau dan diibui ya. Itu yang minggu lalu ada satu buku ya tentang pemuritan juga, itu juga sama gitu. Yang certain kind ya, itu juga sama, itu tentang pemuritan, tentang bagaimana kita menjadi ibu rohani juga gitu. Oke, baiklah. Terus ada kabar gembira lagi Kak Magda. Apa Minggu depan waktunya giveaway. Oh iya benar, asik. Ya, karena giveaway hadir sebulan sekali ya di IG Live. Jadi betul. Minggu depan adalah waktunya giveaway. Jadi pastikan sahabat WB untuk jangan kemana-mana, stay tune ya di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Dan saya mau infokan bahwa IG Live untuk minggu depan, khusus minggu depan, edisi minggu depan itu kita akan tayang pada hari Minggu. Yes, tanggal 27. Yang biasanya jadi, hari Sabtu. Untuk minggu depan ya biasanya Kak, hari Sabtu, kita besok khusus edisi besok kita hari Minggu. Jadi hari Minggu jangan ikut ayah ke kota ya. Nanti pada naik delman. Karena pada hari Minggu turut ayah ke kota. Jadi nggak usah ikut ayah ke kota ya, karena kita lagi physical dan social distancing. Betul. Di rumah aja. Dan juga buat sahabat WB semuanya yang mungkin mau berencana liburan. Jadi harap juga memperhatikan ya
bagaimana ya ke protokol kesehatan, terus harus memperhatikan apa yang disarankan oleh pemerintah berkenaan dengan liburan ini dan kita harus jadi teladan dalam hal ketaatan dan Betul. kedisiplinan betul di masa-masa Betul, pandemi Kak. ini ya. Jangan sampai justru jadi WB nanti kita viral lagi pakai kaos WB gitu ya. Lagi ngeyel di depan ini polisi. Waduh. Betul, ya Jangan. Aku copot aja ini Ya, pinya kita harus nanti belajar. ke gap gitu. Jadi kita belajar jadi Iya, teladan dalam hal betul. ketaatan dan kedisiplinan ya. Oke, Belajar baik. melakukan firman, mengaplikasikan firman dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang disaringkan ya. Gitu. Betul. Oke. Ya. Ada lagi Kak Ya, itu Yuyun saja, selain kita Kak mau Magda. ini ya. Kak Yuyun omong-ngomong tadi Natalan korporat seru banget sih. Seru banget, iya saya juga ikut tadi, wah seru banget Kak Magda. Dan saya sangat diberkati banget dengan semuanya, acaranya menarik Dari banget. awal sampai selesai ya. Iya, dan juga itu yang ikut lomba Kak, Christmas competition itu seru banget ya. Mereka pada antusias loh. Ada yang dance, ada yang foto, ada yang TikTok dan ibu-ibu Kak banyak sekali. Ibu-ibu juga ikut lomba TikTok dan juga dance Christmas. Aduh, sangat diberkati banget, luar biasa. Walaupun ya Kak dalam masa pandemi seperti ini kita nggak bisa ketemu gitu kan, tapi Natal secara online ini sangat memberkati juga. Sangat diberkati, luar biasa. Dan juga firman Tuhan keren. juga sangat memberkati. Luar biasa ya. Oke deh. Jangan lewatkan, jangan apa ya. Kita harus selalu tetap semangat ya, walaupun masa pandemi seperti ini kita nggak tahu kapan berakhir gitu kan. Kita nggak bisa ketemu, tapi jangan berkecil hati, jangan bersusah hati, tetap semangat. Yes, setuju. Lalu ikuti ya informasi betul, apapun yang ada ya. Betul. 3M. Ya. Terus udah gitu Kak, selalu ikuti informasi update ya. Karena sekarang kan semuanya dilakukan secara online, modul 2 online, Natalan juga online. Ikuti selalu update-nya di IG Wanita Bijak Indonesia maupun di Facebook maupun di aplikasi Wanita Bijak Indonesia atau websitenya. Informasi. Betul. Dan satu lagi tuh Kak, kita nggak boleh lupa. Gimana? Kita nggak boleh lupa, kita bisa share tuh konten-konten yang ada di sosial medianya WB ya, mungkin di grup kota atau di grup modul 2 masing-masing. Jadi bisa di-share link gampang banget. Jadi bahkan kalau dibilang tuh setiap minggu selalu kita bisa loh menyebarluaskan konten-konten WB, baik itu di grup WhatsApp atau mungkin yang pakai grup di aplikasi lain, atau bisa share juga melalui sosmed yang dimiliki. Jadi biar makin banyak tuh wanita bijak di seluruh Indonesia dan dunia yang diberkati. Dan banyak. Ya betul Kak, betul. Dan saya sangat bersyukur Kak dengan kondisi pandemi ini Kak. Wanita bijak kita semuanya sahabat WB itu bisa bersatu, bisa bersama-sama bertemu dari berbagai kota, dari berbagai negara, bahkan dari yang pelosok, dari yang yang mungkin kalau kita bertemu fisik akan susah, tapi sekarang dengan online sangat mudah sekali kita bisa bertemu. Oke, luar biasa banget. Baiklah Kak Yuyun, benar. Asli bersyukur banget sampai rasanya tuh kita nggak pernah kehabisan konten untuk kita share tentang kabar baik dari pelayanan WB. Oke, Kak Yuyun terima kasih banyak buat waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Minggu ya. Kita besok ketemu ya. Oke. Minggu tanggal 27 di jam yang sama Kak ya. Kita ketemu ada lagi giveaway. Oke, thank you. God bless you Kak Yuyun. Have a nice weekend. Have a nice weekend juga buat sahabat WB semua. Oke, wow, puji Tuhan banget ya sahabat WB, malam hari ini nggak terasa banget nih, sudah hampir 1 jam. Rasanya kayak baru tadi aja sih acara ini dimulai, udah hampir 1 jam.
Oke deh sahabat WB, terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya. Kita ketemu lagi hari Minggu tadi ya, untuk di Instagram Live edisi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih untuk selalu mendukung, mendoakan, bahkan memberi apresiasi. Jadi konten ini makin hari makin jadi berkat. Saya Magdalena Krisinda. Selamat malam. Tuhan memberkati. Bye-bye. Apa yang ku cari Terima kasih Bu di dunia ini, Terima kasih keberhargaan diri Terima kasih Kak yang Jenny. Banyak banget. sejati. Oke, sampai ketemu minggu depan